Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Ahmad Wafa. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai aplikasi Quran Kemenak Inward. Sebelum lanjut ke video tutorial, ada baiknya kita intro terlebih dahulu. Sebelum ke video tutorial, ada baiknya untuk like video ini, subscribe channel ini, dan nyalakan loncengnya. Apabila ada video baru yang diupload, akan muncul notifikasi pada YouTube teman-teman sekalian. Aplikasi Quran Kemenak Inward ini pada dasarnya adalah sama dengan aplikasi Quran Inward. Bedanya adalah di sini ada terjemahan bahasa Indonesia dan tulisannya ini sudah disesuaikan sesuai dengan Al-Quran yang beredar di Indonesia. Untuk mendownload Al-Quran Kemenak Inward ini, kita buka browser kita, kemudian kita klik saja atau enggak search with Google, kita klik atau kita ketik Lajnah Kemenak, kemudian kita enter, dan pada Google akan muncul beberapa pilihan. Kita klik yang paling atas saja dengan linknya itu lajnahkemenak.go.id. Kita klik saja. Kemudian di sini ada beberapa menu. Kita klik yang menu unduhan. Kemudian kita klik yang Quran Kemenak Inward. Pada Quran Kemenak Inward ini ada dua file yang harus di-download. Yang pertama adalah font Isep Misbah, dan yang kedua aplikasi Quran Kemenak Inward itu sendiri. Yang pertama adalah font Isep Misbah. Cara mendownloadnya adalah kita klik saja link yang ada di sini, kemudian dia akan mendownload secara otomatis. Dan yang kedua adalah aplikasi Quran Kemenak in Microsoft Word. Kita klik saja dan dia akan mendownload otomatis. Kebetulan saya sudah mendownload aplikasinya. Di sini yang kita download adalah bentuknya adalah zip. Kita ekstrak saja, nanti akan keluar dua file. Yang pertama adalah bentuknya font. Fontnya ini kita install terlebih dahulu. Kita klik dua kali cara installnya. Kemudian di sini ada tombol install. Kita klik install saja. Karena saya sudah pernah menginstal, maka akan keluar notifikasi seperti ini. Apabila belum pernah menginstal, ketika kita klik install yang di sini, dia akan langsung menginstal. Karena saya sudah pernah menginstalnya dan ada notifikasi seperti ini, kita klik yes saja. Kemudian dia akan menginstal. Setelah hilang, kita close saja ini. Kemudian kita akan menginstal aplikasi Quran Kemenak Inward. Kita buka foldernya saja yang sudah kita ekstrak tadi. Dan di sini ada dua aplikasi dengan dua versi. Yang pertama adalah versi 32 bit dan yang kedua adalah versi 64 bit. Versi ini disesuaikan dengan aplikasi Microsoft Word yang terinstall di komputer kita. Bagaimana cara mengetahui aplikasi Microsoft Word yang ada di komputer kita itu versi 64 atau 32 bit? Caranya adalah pertama kita buka Word, kemudian kita klik blank dokumen saja, kemudian kita klik file di sini, dan di paling bawah itu ada menu account. Kita klik account saja, kemudian di sini ada menu about Word. Kita klik saja, dan di sini ada penjelasan mengenai Microsoft Word yang terinstall di komputer kita. Di sini saya menggunakan Microsoft Word versi 64 bit, jadi Quran Kemenak Inward yang akan kita install adalah versi yang 64 bit. Kita close dulu Microsoft Word-nya untuk menginstal Quran Kemenak Inward. Untuk menginstal Quran Kemenak Inward, kita tinggal klik dua kali pada file yang akan kita install. Di sini saya akan menginstal Quran Kemenak Inward yang versi 64 bit. Kita klik dua kali saja. Kemudian di sini ada pilihan bahasa, ada bahasa Inggris dan bahasa Belanda. Kita klik yang bahasa Inggris. Kita klik OK saja. Kemudian di sini ada pilihan
untuk single user atau all user. Saya di sini memilih yang all user. Kemudian setelah kita pilih, kita klik next. Di sini ada destination untuk menginstal Quran Kemenak Inward ini. Kita biarkan saja. Kita klik next saja. Kemudian kita klik install. Installnya tidak terlalu lama. Ini sudah selesai. Kita klik finish saja. Kemudian kita buka Microsoft Word kembali. Apakah aplikasi Quran Kemenak Inward ini sudah terinstall di Microsoft Word atau belum? Kita buka Microsoft Word-nya. Kita klik blank dokumen saja. Kemudian pada menu di atas, di sini sudah ada menu atau tab Quran Kemenak. Kita klik saja dan akan muncul beberapa menu. Menu pertama adalah menu mengenai surat. Di sini kita bisa memilih surat serta ayat berapa sampai ayat berapa yang akan kita copy ke Microsoft Word. Untuk memilih suratnya, kita tinggal mengklik tanda panah ke bawah ini, kita pilih saja suratnya. Kemudian untuk ayatnya sama, kita pilih dari ayat berapa sampai ayat berapa. Di sini sudah disesuaikan dengan suratnya, jumlah suratnya. Kemudian di sini ada jelajahi Al-Qur'an. Kita klik saja. Di sini kita bisa melihat, kita bisa memilih surat apa dan apa. Apabila kita tidak membutuhkan menu ini, tinggal kita close. Kemudian di sini ada menu cari dalam Al-Qur'an. Dia akan membuka menu baru. Di sini untuk mencari dalam Al-Qur'an ada bentuk tulisan Arab dan terjemahan. Karena kita berbahasa Indonesia, kita contoh yang terjemahan. Misalnya kita cari mengenai zakat. Kemudian setelah kita ketikkan, kita klik cari. Dan di sini ada beberapa surat yang membahas mengenai zakat. Misalnya kita contoh, kita klik surat Al-Maidah ayat 12. Di sini ada terjemahannya. Apabila kita mengklik tulisan Al-Qur'an di sini, dia akan muncul ayatnya. Kita klik lagi surat Al-Maidah dan dia akan muncul ayatnya. Kita close dulu untuk menjelaskan menu yang lainnya. Selanjutnya adalah menu tentang menampilkan ayat Al-Qur'an dan terjemahan. Apabila kita menceklis ayat Al-Qur'an, maka akan muncul ayat Al-Qur'an pada Microsoft Word atau ayat yang kita kopikan ke Microsoft Word sesuai yang sudah kita setting. Dan yang kedua adalah terjemahan. Terjemahan di sini adalah untuk menampilkan terjemahan pada Microsoft Word pada ayat yang kita copy nantinya. Kemudian menu selanjutnya ada tanda kurung. Tanda kurung di sini adalah kita memberikan tanda kurung pada awal ayat dan akhir ayat yang akan kita copy ayatnya. Kemudian di sini ada baris baru. Baris baru ini maksudnya adalah dia akan mengcopy ayat. Apabila kita mengcopy beberapa ayat, maka masing-masing ayat akan di-copy pada baris baru. Yang selanjutnya adalah nomor ayat. Nomor ayat di sini adalah ini untuk menampilkan nomor ayat pada masing-masing ayat. Kemudian di sini ada ukuran. Ukuran ini adalah font huruf Al-Qur'an yang akan kita copy ke dalam Microsoft Word. Menu selanjutnya adalah menu terjemahan. Terjemahan di sini ada beberapa menu. Yang pertama adalah menu terjemahan. Di sini kita bisa memilih terjemah yang akan kita kopikan ke Microsoft Word. Ada beberapa terjemahan di sini. Yang pertama adalah English Sahih International, ini berbahasa Inggris. Kemudian yang kedua adalah terjemah Kemenak tahun 2002. Yang ketiga adalah terjemah Kemenak tahun 2019. Yang keempat adalah tafsir ringkas Kemenak. Dan yang terakhir adalah tafsir lengkap Kemenak. Selanjutnya adalah font. Font di sini adalah untuk font dari terjemahannya. Kita bisa memilih font yang akan kita pilih untuk terjemahannya dan kemudian ukuran font itu sendiri. Untuk terjemah beragam belum saya coba menunya, dan yang font terjemahan ini bisa mengubah font terjemahannya nanti. Kemudian menu selanjutnya adalah tanda tahsi. Tanda tahsi ini adalah bentuk pengesahan dari Kementerian Agama untuk aplikasi Quran Kemenak Inward ini, bahwa Quran Kemenak Inward ini sudah standar dengan standar dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Kemudian
Menu selanjutnya adalah tanya jawab MSI. Apabila kita klik di sini akan muncul buku panduan dari aplikasi ini. Untuk lebih jelasnya Anda dapat membacanya. Kemudian menu selanjutnya adalah takrif MSI. Ini takrif MSI ini adalah tata cara atau buku panduan dalam bentuk bahasa Arab. Kemudian yang terakhir adalah tentang. Tentang di sini adalah mengenai aplikasi ini. Dapat dibaca. Oke, selanjutnya saya akan mencontohkan mengcopy ayat Al-Quran. Yang saya akan ambil contoh adalah surat Al-Fatihah dari ayat 1 sampai ayat 7. Kemudian saya akan memunculkan ayat Al-Qur'annya dan terjemahannya, dan pada menu selanjutnya saya akan menyeting setiap ayat itu ada pada baris baru, dan saya akan menyeting untuk mengeluarkan nomor ayat. Kemudian untuk ukuran font tulisan Al-Qur'an, tulisan Arabnya nanti saya akan pilih 20 fontnya. Kemudian untuk terjemahnya saya pilih terjemah Kemenak tahun 2019 dan fontnya saya contohkan misalnya Calibri. Setelah kita setting semuanya, tinggal kita klik tampilkan. Nah, di sini sudah muncul tulisan Arabnya dengan terjemahnya dalam bahasa Indonesia. Kita setting tadi kan setiap ayat ada di baris baru dan masing-masing ayat ada nomor ayatnya. Di sini sudah muncul nomor ayatnya. Kemudian pada ayat berikutnya adalah pada baris baru. Setelah dan kita scroll ke bawah, ini ada terjemahannya juga dalam bahasa Indonesia. Di sini ada keterangannya yang kita pilih tadi, yaitu terjemah Kemenak tahun 2019, dan font yang kita gunakan adalah font Calibri. Kita coba settingan selanjutnya. Misalnya kita tidak mau menampilkan terjemahan, kita checklist ini kita hilangkan saja. Kemudian misalnya kita tidak mau masing-masing ayat itu pada baris baru atau ayatnya lanjut terus, kita klik saja baris baru ini sehingga dia tidak terpilih. Setelah kita settingannya seperti ini atau settingannya seperti yang kita mau, kita klik tampilkan saja. Kemudian dia akan muncul seperti ini. Tadi kita setting tidak ada terjemahan, terjemahannya tidak muncul. Kemudian ayatnya itu tidak setelah ayat berikutnya tidak ada di baris baru, dia akan lanjut terus seperti ini. Untuk aplikasi ini sebenarnya mudah untuk digunakan, dan font yang digunakan ini adalah font standar dari Quran yang ada di Indonesia. Cirinya adalah tanda sukunnya ini di sini berbentuk bulan sabit. Kalau untuk yang internasional itu biasanya untuk tanda sukunnya berbentuk bulat. Untuk tulisan atau ayat Al-Quran ini bisa di-copy dan dipaste ke aplikasi lain seperti PowerPoint dan aplikasi lainnya. Caranya adalah untuk mengcopy ke aplikasi lainnya, yaitu kita tinggal copy saja atau drag semuanya. Misalnya kita ingin mengcopy semua ayatnya, kita klik copy saja. Kemudian kita buka PowerPoint misalnya. Kita buka PowerPoint. Kita klik blank dokumen saja. Kemudian misalnya kita ingin mengpaste pada slide ini. Kita klik saja, kemudian kita klik paste. Kita klik paste. Kemudian setelah kita klik paste, ini bisa diedit kembali untuk merapikannya. Misalnya ini terlalu mepet jarak baris satu dengan baris lainnya, bisa kita spasinya antar baris. Misalnya kita pilih 2 agar tidak terlalu rapat atau mepet. Kita klik 2. Kemudian kita juga bisa mengubah ukuran fontnya. Di sini misalnya kita ubah menjadi fontnya 40, dia akan mengikuti ukuran font yang akan kita setting. Di sini sudah berubah setelah kita mengubahnya. Dan aplikasi Quran Inward ini sangat bermanfaat untuk kita yang sering menggunakan ayat Al-Quran seperti
mengutip ayat Al-Quran untuk kepentingan pekerjaan kita atau kepentingan lainnya. Sekian video tutorial dari saya. Apabila menyukai video ini, klik like. Apabila menyukai channel ini, klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Apabila ada video baru yang diupload, akan muncul notifikasi pada YouTube teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.